Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Disaputra, NIM 11185410043. Saya mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial kelas Kesos 6B. Pada kesempatan kali ini, saya mendapati tugas UAS pertama dari dosen mata kuliah Strategi dan Teknik Pengembangan Masyarakat, yaitu Ibu Eli Sukmawati, untuk mempraktikkan kegiatan asesmen menggunakan teknik Participatory Rural Appraisal atau yang biasa disebut dengan teknik PRA, di mana saya menggunakan salah satu teknik PRA ini, yaitu adalah kegiatan sehari-hari. Sebelumnya, kegiatan praktek asesmen ini juga merujuk kepada hasil penelitian terdahulu, yaitu studi metode DLP, di mana di situ saya membahas mengenai faktor penyebab malas belajar. Untuk lebih jelasnya lagi, jangan lupa tonton dan simak terus video ini. Participatory Rural Appraisal atau yang biasa disingkat dengan PRA. Pengertiannya, PRA adalah suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang ditekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan serta difasilitasi oleh petugas fasilitator atau yang biasa disebut dengan community worker. Lalu apa saja aspek yang dikaji? Yang pertama itu ada perekonomian masyarakat, meliputi mata pencarian dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lalu ada kehidupan sosial budaya masyarakat, meliputi adat istiadat, agama, organisasi masyarakat, pendidikan, serta kesehatan. Dan yang terakhir yaitu kehidupan politik, meliputi pandangan politik masyarakat. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi masyarakat untuk memahami keadaannya sendiri dan lingkungannya, sehingga terselenggara proses masyarakat menjadi peneliti bagi pengembangan kegiatannya sendiri. Proses ini diharapkan sebagai proses pembelajaran untuk penguatan kemampuan analisis masyarakat. Selain itu, tujuan lainnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu dari studi DLP, ialah untuk mengidentifikasi dan mengkaji masalah-masalah yang dirasakan mengganggu kesejahteraan hidup keluarga. Dalam hal ini, sikap dan perilaku malas belajar menjadi masalah utama yang akan dibahas. Kajian ini diharapkan menjadi bahan untuk menyusun rencana kegiatan keluarga yang akan menjawab permasalahan mereka. Tahapan PRA. Yang pertama yaitu pemilihan teknik PRA sesuai dengan kebutuhan. Di poin ini dijelaskan mengenai membuat diagram jadwal sehari-hari. Lalu tahapan yang kedua adalah analisis temuan informasi PRA. Dijelaskan mengenai pengelompokan kegiatan sehari-hari, bagaimana cara tahapan-tahapannya. Lalu pada tahapan yang ketiga yaitu ada perumusan prioritas masalah. Dibahas mengenai perumusan prioritas masalah, mencari hubungan sebab akibat, dan mengurutkan prioritas masalah serta pemberian nilai. Dan tahapan yang terakhir yaitu perumusan rencana program aksi. Teknik PRA kegiatan sehari-hari merupakan teknik yang memperlihatkan kegiatan sebuah keluarga, termasuk laki-laki dan perempuan, selama 24 jam. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dari studi DLP, membahas mengenai faktor penyebab malas belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pola hidup dan penggunaan waktu sehari-hari dalam keluarga untuk memaksimalkan waktu belajar. Berikut ini akan saya tampilkan video simulasi dalam praktek asesmen di lingkup keluarga menggunakan teknik PRA, yaitu aktivitas harian. Baik Mas Dono, pada kali ini saya adalah sebagai community worker sekaligus menjadi fasilitator dalam diskusi kita kali ini. Yang pertama yang akan kita lakukan ialah pembuatan atau penggambaran diagram mengenai kegiatan sehari-hari dari Mas Dono. Nah, di sini sudah ada lingkaran kegiatan Mas Dono selama 24 jam. Di sini Mas Dono bisa dapat menjelaskan dari bangun tidur sampai tidur lagi kegiatan Mas Dono sehari-hari. Nah, mungkin Mas Dono bisa langsung isi kegiatannya. Saya tulis saja nih ya. Iya. Mas Dono, kita memasuki tahapan kedua,
Di sini Mas Dono akan menjelaskan kembali mengenai kegiatan sehari-hari. Tadi Mas Dono sudah tulis di diagram kegiatan. Dan di sini pada tabel kegiatan sehari-hari ini Mas Dono menjelaskan kegiatan Mas Dono dari yang seberapa sering dilakukan sampai yang tidak sering dilakukan. Nah, kegiatan tersebut dapat berupa di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, saya ingin menanyakan kepada Mas Dono, kira-kira kegiatan di dalam rumah Mas Dono seperti apa ya? Saya biasanya sih kalau di rumah ya paling beribadah ya, yang pasti mandi, sarapan, bersih-bersih. Saya juga PJJ sekarang karena pandemi, jadi di rumah. Saya juga bermain game dan suka main HP juga sih, nonton YouTube, nonton film gitu ya. Itu yang di rumah. Kalau yang di luar rumah, saya ada selingan sih jadi barista. Iya, jadi barista. Setelah tadi Mas Dono menyusun tabel kegiatan sehari-hari, dapat saya simpulkan bahwasanya Mas Dono itu waktu yang dihabiskan di dalam rumah ialah sebanyak 18 jam. Sedangkan waktu yang dihabiskan di luar rumah selama 6 jam. Jadi untuk waktu di dalam rumah Mas Dono sebanyak 75%. Terus sedangkan untuk di luar rumah sebanyak 25%. Jadi dari hasil itu dapat saya simpulkan kegiatan yang dilakukan Mas Dono itu lebih banyak di dalam rumah dibandingkan di luar rumah. Selanjutnya Mas Dono, kita memasuki ke tahapan perumusan masalah. Nah, di sini saya sudah menyediakan form yang terdiri dari 3 tabel, di mana di sini tuh yang pertama terdiri dari pengumpulan masalah, terus ada pengelompokan masalah, dan ada analisis sebab akibat. Nah, di sini Mas Dono diminta untuk merumuskan permasalahan apa saja yang menjadi masalah bagi Mas Dono yang menyebabkan Mas Dono menjadi malas untuk belajar. Nah, mungkin bisa diisi dari tahap pengumpulan masalah dari Mas Dono. Ya, ini permasalahan Mas Dono. Nah, sekarang Mas Dono kita memasuki ke tahapan mencari hubungan sebab akibat. Sebelumnya Mas Dono telah mencari permasalahan apa saja yang terjadi dan dialami oleh Mas Dono. Nah, sekarang Mas Dono diminta untuk mengisi tabel hubungan sebab akibat. Nah, mungkin Mas Dono bisa mengisi dimulai dari tabel yang sebelah sini hubungan sebab. Setelah itu baru tabel sebelahnya hubungan akibat. Silakan Mas Dono diisi. Oke Mas Dono, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu sekarang adalah penskoran atau penilaian masalah. Nah, sebelumnya kan Mas Dono sudah merumuskan atau menuliskan permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada Mas Dono. Nah, di sini Mas Dono diminta untuk menilai yang pertama itu seberapa sering masalah tersebut terjadi. Selanjutnya ada seberapa pengaruhnya masalah tersebut. Nah, Mas Dono itu bisa menilai yang pertama itu dari yang terendah itu poinnya adalah 1, dan yang tertinggi itu adalah poinnya 7. Sekarang Mas Dono untuk mengisikan Yang seberapa sering dulu ya? iya, seberapa sering. Di sini ya. Nah, setelah itu baru seberapa pengaruh. Oke Mas Dono, alhamdulillah kita masuk ke dalam tahapan terakhir, yaitu penyusunan program aksi, di mana Mas Dono akan saya berikan alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi kepada Mas Dono. Nah, di tahapan-tahapan sebelumnya telah kita lakukan, saya menganalisis bahwasanya permasalahan utama yang menyebabkan Mas Dono menjadi malas untuk belajar adalah perilaku menunda-nunda yang dialami oleh Mas Dono. Nah, hal ini tuh terjadi dikarenakan pola pikir atau mindset yang dilakukan oleh Mas Dono itu masih menganggap mudah segala hal yang dilakukan. Nah, ini tuh bisa diatasi. Saya menyarankan agar Mas Dono itu mengubah secara perlahan pola pikir tersebut dengan memanfaatkan waktu senggang yang ada. Insya Allah apabila Mas Dono melakukannya secara rutin, pemikiran atau mindset suka menunda-nunda tersebut akan segera pudar dan syukur-syukur akan menghilang. Selain itu, peran dari orang tua Mas Dono itu juga sangat dibutuhkan dalam membimbing Mas Dono
mengubah perilaku buruk tersebut. Seperti itu Mas Timo. Oke bang, terima kasih ya bang atas pencerahannya. Semoga dalam beberapa waktu depan saya bisa berubah menjadi tidak malas lagi. Oke Mas Timo. Terima kasih bang. Ya sama-sama Mas Timo.